Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Di sesi Coffee Break kali ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, teman saya, teman dekat, Muhammad Irfa. Apa kabar Muhammad Irfa? Ya, baik Bang. Udah lama nih kita juga nggak bertemu juga ya. Kemarin sempat mudik nggak? Oh, sempat ya Bang. Kau melanggar PSBB. Cuma ke rumah Bang. Sedikit ya. Di rumah PSBB juga berarti kan? Oh iya, pasti lo Bang. Iya. Irfa ini asli Tangerang ya? Kelahiran asli Tangerang apa? Tangerang. Tangerang ya? Oke Irfa, sekarang ini masih kuliah ya? Iya Bang. Udah semester berapa sekarang Pak? Semester 6. Semester 6 ya? Jurusan apa Pak? Gua informatika Bang. Informatika, wah cerita-cerita dong. Kenapa nih milih jurusan informatika? Informatika itu kan identik sama IT ya? Iya. Ya, cerita-cerita atau gimana tuh? Awal mula masuk informatika sih ya karena nggak tahu sih apa ya. Dulu kan jurusan gua tuh penerbangan. Penerbangan? Iya. Pilot tadi nih. Kapten Vincent. Ya emang awal cita-cita gue tuh emang jadi pilot kan. Tapi pas masuk SMK penerbangan, gue itu masuk ke teknik penerbangannya kayak teknik mesinnya lah. Nah, berarti bukan pilot yang lu mau berarti? Bukan. Oke. Nah, gue pas mau kuliah tuh, gue mau nerusin teknik penerbangan lagi kan. Tapi pas gua tes di STPI Curug tuh ya bukan rezeki gua kali ya, jadi gua kan nggak lulus gitu. Oh, ada tesnya dulu berarti ya? Iya, ada tesnya dulu. Tesnya kayak gimana tuh? Ya tes tulis. Tes tulis. Oh, tes tulis. Oke. Kayak masuk kuliah biasanya. Oke. Nggak lanjut tuh. Terus gimana tuh abis nggak masuk itu? Tadinya sih pengen cuti dulu kan setahun. Pengen nunggu buat tahun depan lagi nyoba, tapi ternyata orang tua nyuruh cepet-cepet kuliah. Padahal gue juga udah dapet channel sih kalau buat kerja di perusahaan kayak Lion Air gitu, udah ada bekas PKL. Oh, itu buat kerja langsung di mekaniknya atau gimana? Iya, buat langsung kerja di airline-nya ya. Padahal itu ada potensi juga ya sebenarnya ya. Iya, cuman orang tua lebih nyaranin untuk kuliah dulu kan. Kuliah, berarti concernnya memang di kuliah ya orang tua ya. Oke. Terus setelah itu akhirnya mutusin buat kuliah aja nih. Iya. Terus kenapa bisa ke informatika nih pilihannya? Nah, pas kan lumayan jauh tuh. Bisa ke informatika itu awalnya sih pas lagi nyari-nyari kuliah, itu tuh nggak tahu mau kemana, mau masuk teknik mesin. Tapi kalau mau teknik mesin biasa tuh kayaknya kurang serak gitu kalau selain mesin pesawat. Kurang gede. Jadi lebih pengen ke informatika aja sih. Sebenarnya tadi sebelum informatika tuh pilihan pertama tuh broadcast. Broadcast. Multimedia. Nah tapi karena abang gue bekas lulusan broadcast, dia nyaranin jangan ke broadcast lah. Kenapa tuh? Ke kurang tahu sih pahit-pahitnya di broadcast itu gimana. Mungkin kayak alat perang atau apalah. Oke. Alat perangnya susah ya? Iya. Lumayan tinggi. Habis itu gua ke informatika jadi pilihnya. Di mana kuliahnya by the way? Gua di UHAMKA Pasar Bo. Jadi lu milih untuk informatika ini setelah ngobrol-ngobrol sama abang terus dan lain-lain. Tapi basicnya berarti belum suka nih sampai sini, sampai lu milih jurusan. Awal gue masuk sampai semester 2 itu gue belum pernah megang laptop jujur. Wow. Terus ngapain lu kuliah informatika nggak megang laptop? Jadi gue baru megang laptop itu semester 2. Megang kalkulator sebelumnya berarti ya. Gimana ceritanya lu informatika tapi nggak megang laptop? Terus semester 1-2 ngapain aja? Jadi tuh semester 1 kan kayak ngoding biasa di lab gitu kan. Gue cuma ngikutin perintah-perintah dosen aja sih. Suruh ngapain kayak ngikutin gitu ya? suruh ngapain. Nah sambil di situ gue tuh sambil suka kayak blogging gitu loh.
Oh, mulai ngeblog di situ. Uh, Di apa tuh? Di Blogger apa di WordPress waktu itu? Baru di Blogger sih. Oke. Sama itu biasa kontennya apa kalau pas ngeblog awal? Pas awal tuh ya kayak ngasal sih, banyak. Curhatan, diari. Enggak. Oh, enggak. Kayak random gitulah. Nah, kebetulan gue tertarik sama buat tema blogger gitulah dulu. Oh, template ya? Ya, template. Ya. Kalau di Blogger tuh banyak tuh biasanya yang kayak gitu, ngejual kayak gitu. Oke, berarti itu waktu itu lu masih dimulai di template, terus mulai main di blog. Ini kontennya belum ada yang programming berarti? Belum. Tapi berdua kan yang gua tahu itu kan lu punya Kode Pelajar kan ya? Itu. Itu mulainya kapan tuh? Kode Pelajar itu awal mulanya sih pas gua ketemu sama orang di Facebook. Jadi kan gue lagi bikin template di di Blogger, terus gue share ke grup Blogger, terus ada yang komen tuh, salah satu orang. Dia komennya rada sombong gitu lah, temen gue. Terus komennya gimana tuh? Ya pokoknya kayak ngehina nih? Yang kayak ngehina sedikit lah. Jadi gue rantang dia untuk ngajakin collab kan. Ngajakin collab, bikin template Blogger. Nah, kalau nggak salah tuh bikin template toko online lah kalau nggak salah dulu tuh. Nah, sehabis bikin itu template-nya nggak selesai, tapi gue malah jadi kayak kerjasama gitu sama dia. Sampai buat Kode Pelajar. Jadi CLBK, bukan CLBK ya, Cinlok. Iya. Tadinya hina-hinaan. Iya. Oke. Terus baru bikin Kode Pelajar tuh? Iya, bikin Kode Pelajar. Dan posisi dia itu kan kenalan online. Posisi dia juga di Bandung. Oke. Nah, sebelum ini berarti lu udah kuliah waktu posisi lu bikin Kode Pelajar? Oh iya, udah kuliah. Itu semester 2. Oke, mulai transisi ya dari tadi lu nggak suka nih. Kan gue lihat konten dari Kode Pelajar ini memang tentang programming nih. Nah, otomatis kan sebenernya, lu mulai pelajar nih. Iya. Jadi Kode Pelajar itu sebenarnya bukan blog buat share coding sih sebenarnya. Sebenarnya itu blog untuk arsip kita berdua sebenarnya. Oh, tadinya. Dari awal kita belajar, kita belajar itu kita taruh situ semua yang udah kita pernah lakuin gitu. Sebenarnya itu konsep Kode Pelajar. Ya. Persis kayak gua dulu bikin blog tuh kayak gitu. Jadi kan kita kalau ngundang codingan PR juga ya, habis searching terus apa kemarin gitu yang searching terus mending dia bikin blog, ternyata banyak yang baca juga. Ya sama pas gua bikin blog gitu juga. Terus jadi tuh Kode Pelajar. Gua lihatnya juga sering-sering ikut event-event ya. Kayak apa tuh namanya kemarin? Website Award. Indonesian Website Award. Nah, gimana? Ada yang gol? Awal pertama kali itu nggak gol. Yang kedua harusnya gol. Tapi karena kemarin tuh ganti template pas lagi lomba, jadi keganti sama orang lain lah, kurang tahu tuh ceritanya. Oke, nah ini permasalahan para programmer nih, ganti di production, lagi penilaian lu ganti. Oke, tapi so far masih update ya Kode Pelajarnya? Iya masih. Oke. Nah itu kan lu udah transisi nih dari semester 2 mulai bikin Kode Pelajar. Dan by the way, temen lu kan mulai ketemu gua juga tuh. Gua baca-baca Kode Pelajar, aktif juga nih. Ternyata bikin codingan. Padahal yang gua tahu labelnya lulusan SMK kan. Iya. Kalian juga masih, kalian baru masuk kuliah juga lu nya. Nah ini gimana nih lu nge-manage waktu kuliah sama ngatur blog? Biasanya gimana waktunya atau gimana? Biasanya sih ya kayak biasa aja sih. Nggak manage yang banget manage gitu lah. Oke, ada waktu khusus apa nggak tuh biasanya? Waktu khusus sih paling pas gue semester 4 tuh teman gue dari Bandung itu dia kerja kan dia sempat stres juga kan di Bandung kerja. Terus dia pindah ke Jakarta, daerah Pluit. Itu gue kasih channel link kerjaan kan, dia pindah tuh ke Jakarta. Nah, tiap Sabtu sama Minggu itu gue belajar sama dia. Karena dia udah basic, dia udah banyak lah pengalamannya dari gue yang kuliah. Di blog dia ini udah ya? Kerja. Dia di dunia pemrograman dia tuh udah lumayan lah daripada gue. Walaupun belajar bareng-bareng.
Oke, waktu jam terbangnya lah ya yang beda ya. Iya, jadi setiap Sabtu Minggu itu gue ke perpustakaan umum buat belajar bareng sama dia. Wih, ini pelajar luar biasa nih. Gue nggak pernah loh ke perpustakaan umum. Ini nyari tempat yang bisa nyolok. Soalnya dulu tuh laptop gue sama laptop dia tuh harus sambil ngecas gitu lah. Iya, butuh energi tambahan berarti ya. Iya. Sama wifi, wifi-nya iya gratis. Wifi, gratis dong. Kan perpustakaan umum. Itu yang dicari-cari ya. Oke, berarti lu udah mulai rajin yang update di Kode Pelajar, terus, nah sekarang kalau gua boleh tahu nih, yang gua tahu sih sekarang lu kan mulai banyak ngoding nih, mulai tertarik ngoding, bahkan udah mulai share artikel tentang coding di Kabayan Coding ya. Iya. Ya, as a co-founder ya pastilah ya, selalu share teknologi terbaru. Nah ini kapan lu ngerasa mulai transisi, mulai suka ngoding nih? Karena kan awalnya lu bilang sendiri kan kurang tertarik di IT nih. Iya semester 4 sih bang. Pas gue belajar sama dia itu gue ngerasa tertarik banget ngoding. Dulu tuh gue nggak terlalu suka. Semester 4 ini mulai belajar lah ya? Iya. Jadi pas gue lagi buat template Blogger, buat template WordPress. Oke. Itu gue mulai tertarik banget sih sama ini. Soalnya dari situ juga gue dapet kayak sedikit receh juga sih. Oke. Oh mulai freelance berarti ya? Iya. Oke. Berarti masih kalau blog itu HTML CSS ya? Iya, blog tuh HTML CSS sama sedikit jQuery lah. Oh jQuery ya, atau fungsi-fungsi kliknya biasanya ya? Iya. Oh dari situ berarti mulai transisi, mulai tertarik lah ya dunia coding kayak gimana? Oke, terus kan kita waktu itu udah mulai ini nih, mulai ketemu nih di bulan Juni ya, validasi sebelumnya kan, bulan Juni. Nah bulan Juni ini, lu berarti status udah semester berapa waktu itu? Semester 5 ya. Oke, berarti sekitar 6 bulan lah dari mulai lu suka ya. Terus tiba-tiba lu gua ajak untuk join Kabayan. Ini kenapa nih kira-kira kok mau-mau aja padahal mana tahu gua tangkap lu, gua ikat gimana? Kan gimana tuh? Itu posisi temen gue udah nggak kerja lagi di kantor lama dan gue itu lagi ngekos bareng sama dia. Oke. Jadi pas dia jadi pengangguran sebulan, itu tuh kita berdua pusing tuh mau ngapain tuh. Gue nggak ada pemasukan juga, dia nggak ada pemasukan kan. Nah tiba-tiba ada telepon tuh dari, kan kita sebelumnya sempat interview juga kan ke Bandung tuh, gue ngikut juga ke interview ke Bandung. Nganter-nganter dia interview di Jakarta juga gue nganterin. Nah pas pas dia masuk ke Alep terus ketemu lu bang, terus dia nawarin juga kan ke kerjaan. Nah untungnya dia tuh ya kayak nggak lupa temen lah. Jadi dia ngajak gue juga. Kacang nggak lupa sama kulit ya. Iya. Dia ngajak gue juga. Nah pas di Kabayan tuh kan pakai React.js ya. Gue sempat nyoba sih sebelumnya itu gue pernah nyoba juga React.js pas dia masih di Fluid. Cuman ya gitulah, nggak terlalu intens dan. Gitu. Berarti salah satu library atau framework baru lah ya buat lo ya React.js ya. Tapi so far gue tahu kan lu udah 2 project besar nih pemerintahan kerjain sama pakai React.js nih. Gimana? Aman-aman aja sama React.js? Ya aman lah, insya Allah. Nah kalau dari sisi sharing nih kira-kira pasti nih seorang programmer itu ada ngedownnya nih, terus gimana nih ngoding stuck, apa nih solusi dari lu kira-kira kayak gimana buat teman-teman nih? Kalau menurut gue sih yang sempat kemarin gue down itu pas PKL kan. Jadi gue terlalu ngeliat teman gue yang udah pro gitu sih. Jadi gue kayak ngerasa ngebandingin gitu. Gue pas itu dulu belajar bareng di Blogger, tapi apa ya? Dia duluan bisa lah ya. Flow-nya duluan dia yang bisa gitu kan. Terus dari salary juga gedean dia, karena gue kesel juga sih kemarin. Keselnya tuh waktu gue tuh habis buat kuliah gitu. Padahal gue udah bisa kerja juga gitu. Nah, Yap. Oke, jadi down terus lu gimana kira-kira memutuskan kayak ngatasinnya sih ya
gue berusaha untuk ngubah mindset gue sih. Jadi gue nggak mau ngeliat orang lagi, nggak mau ngeliat orang lain, tapi gue fokus ke diri gue sendiri untuk ngembangin diri dulu. Ya sip. Oke. Mungkin memang harus kayak gitu sih. Ya capek juga sih kalau kita ngelihat orang lain terus. Emang kita dia kan bukan ya, kita ya diri kita sendiri ya, memang harus percaya sama diri sendiri memang. Oke, kira-kira buat teman-teman nih ada tips mungkin untuk belajar, kan gua setahu gua lu mulai React.js itu kan kurang lebih mulai intens lah ya, sekitaran 7 bulan ke belakang nih ya. Februari ya? Februari kemarin. mulai concernnya ya. Nah itu kira-kira apa nih untuk tipsnya buat belajar utamanya React.js lah ya, untuk biar gampang nangkep, terus gampang bisa, kayak gimana tuh? Banyak tutorial di YouTube. lu salah satu alternatifnya YouTube berarti ya? Ya, gue sempat kemarin kan sempat nge-refresh ulang kan, karena karena flow yang dari Kabayan kemarin kan kenceng banget itu. Jadi gue nggak sempat belajar dasar kan, jadi cuma ngikutin flow-nya si flow-nya temen gue terus kan. Jadi gue lupa belajar dasarnya, kemarin nge-refresh ulang, gue belajar dari YouTube lu juga bang. Oke, thank you. Lumayan lah ya, mulai keinget lagi berarti. Jadi dasar-dasarnya, basic-basicnya gue mantepin dikit lagi, abis itu ya gitu. Tapi itu memang yang menurut gue sih justru malah lebih efektif sih, pas kita nemu kendala, nyari materinya gitu. Jadi baru, ternyata ini yang gue cari-cari, kayak gitu kan. Biasanya kan jadi mampatnya di situ kan, kita nyari materi dulu sampai kayak jago, pas praktek udah lupa lagi, balik lagi. Nah itu karena pas kemarin juga banyak kan yang belajar di Kabayan, tapi mereka lebih pengen belajar dasarnya dulu gitu, ketimbang langsung ke cache. Padahal lebih enak tuh kita langsung terjun ke cache gitu. Jadi pas gimana sulitnya baru kita cari. Ya. Paling efektif ya, nyebur dulu baru belajar berenang ya. Daripada teori berenang dulu. Ya itu salah satu yang gua pelajari sih dari kantor lama. Jadi pas setiap kali kita belajar teknologi baru, pasti udah ada kliennya duluan. Jadi kayak kita belajar React Native, React.js, itu tiba-tiba kita duduk di klien ngerjain React.js, itu belum bisa biasanya. Hanya waktu seminggu praktek. Jadi biasanya project awal itu rada berantakan. Awal itu maksudnya bulan pertama itu rada berantakan. Setelah itu, ternyata yang terbaik kayak gini, nanti next project lagi lebih rapi. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu metode belajar yang terbaik sih menurut gua, dan lu juga rasain kan ya, lebih enakan nemu masalah dulu baru belajar ya. Oke. So far nih selama di Kabayan mungkin ada pesan-kesan, terus kira-kira gimana yang lu rasain selama 7 bulan di Kabayan nih? Selama 7 bulan di Kabayan ya gua ngerasa enak aja sih di sini. Apalagi gua dirangkul gitu kan sama lu bang, kalau misalkan lagi down atau apa. Ya. Karena masih muda sih lu ya, jadi masih ababil. Ya. Ya memang salah satu goals dari Kabayan itu memang awal tuh gue pengen ngumpulin anak-anak muda ya, utamanya yang gimana ya, sebenarnya mereka itu punya waktu. Yang paling pertama tuh mereka punya waktu nih, sama punya semangat. Ya cuman kadang meledak-ledak, kalau nggak diarahin memang suka kadang-kadang kurang tepat arahnya. Makanya gue ngebentuk Kabayan sama kalian, salah satu co-founder awal di Kabayan. Ya tujuannya itu memang buat ngerangkul orang-orang yang ingin belajar coding dan punya waktu buat ngoding. Nah itulah makanya salah satu, sambil gue ngajak juga ke teman-teman nanti nih abis pandemi ini kelar, ya mudah-mudahan lu siap lagi nge-training. Nah, ini by the way tutor kita juga nih di Kabayan nih, Irfa dan Ito ini salah satu tutor kita di Kabayan. Concernnya Iva memang di front end ya, utama di basic styling pasti ketemu sama Irfa. Ya itu Pak, thank you banget buat waktunya ngobrol-ngobrol sama gue. Mudah-mudahan banyak yang bisa didapat sama teman-teman. Ini sebelum gue tutup nih, ada tips dan saran buat teman-teman mungkin terkait programming atau bangkit dari terpuruknya malas ngoding. Kira-kira gimana nih?
Ya buat teman-teman sih kalau ngoding atau kalau lagi ngapain tuh ubah sih mindsetnya, jangan dulu ngeliat orang yang lebih pro, ntar lebih cepet downnya. Terus kalau belajar jangan kebanyakan basic, mending langsung ngambil cash-nya aja, langsung ke cash lah. Oke. Sip, tipsnya sangat dicatat banget, itu yang paling utama. Kita lihat ke diri kita aja, nggak usah lihat ke orang lain, nanti keburu minder ya, karena di atas langit ada langit. Dan yang kedua tipsnya adalah nyemplung dulu aja baru belajar berenangnya. Sip. Nah, itu. Mudah-mudahan teman-teman mengambil manfaat di obrol-obrol santai di Coffee Break ini. Thank you buat waktunya, Pak. Sukses terus, kuliahnya lancar terus, cepat lulusnya. Ya kita makin gedein Kabayan, kemudian lu juga sukses nanti di karir ngoding. Oke, thank you banyak udah join di Coffee Break. Semoga bermanfaat ya. Yuk, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.